Verdi Sambo, polisi mempunyai nyawa berlipat. Penolakan banding kemarin bukan berarti sudah selesai. Dia mempunyai key informasi terkait kilometer 50, judi 303, dan berbagai kasus krusial di negeri ini. Mungkinkah Verdi Sambo akan selesai begitu saja, atau malahan dia mempunyai daya tawar yang tinggi? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Penolakan banding kemarin mempunyai pertanyaan dari sejumlah orang. Wah, ini kan selesai Verdi Sambo. Namun sebagian mengatakan, kan masih banyak kasus-kasus yang Verdi Sambo mengetahui dan bisa menjadikan dia menjadi lebih kuat lagi. Wow, berbagai kasus di negeri ini hampir semuanya terhipnotis dengan Verdi Sambo yang tidak selesai-selesai. Ayo kita baca di berbagai media. Selanjutnya kita fokuskan satu hal dan kita perdalam dan kita analisa, dihubungkan dengan umur yang berlipat ganda tadi. Pertama di Kompas, perlawanan Verdi Sambo belum habis. IPW, dia polisinya polisi, pegang banyak informasi pelanggaran. Wah, ini jadi ya, dia kan memang mempunyai banyak informasi yang belum tentu setiap orang meskipun elit di kepolisian mengetahuinya. Dan kalau dibuka, mungkinkah ini membahayakan? Kemudian yang kedua di Kompas, tamatnya karir sang jenderal di Polri, kini Verdi Sambo dibayangi hukuman mati. Mungkinkah hukuman mati? Kok kelihatannya sulit ya? Meskipun banyak yang berharap hukuman mati. Ada di satu sisi mengatakan itu melawan HAM, ada sisi lain itu sangat penting untuk pembelajaran bagi elit yang kurang ajar. Selanjutnya di Tribun News, pengajuan banding Verdi Sambo ditolak, perlawanan FS dianggap masih belum berakhir. Babak selanjutnya selalu berseri. Wah, seperti uangnya juga berseri, tapi di atas langit ada langit. Selanjutnya di Detik, IPW duga penyedia private jet kasus Verdi Sambo terkait mafia 303. Wah, nggak taunya nyambung ya, ada backing besar. Dan yang terakhir di suara.com, diminta serius dugaan bisnis, usut dugaan bisnis judi 303 Kaisar Verdi Sambo, ISIS, momentum Kapolri mau bersih-bersih atau tidak? Ayo, ada 5. Oke, yang terakhir yang paling menarik meskipun nyambung ya. Suara.com, diminta serius usut dugaan bisnis judi 303 Kaisar Verdi Sambo, ISIS, momentum Kapolri mau bersih-bersih atau tidak? Sebuah pertanyaan dalam judul suara.com. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo diminta serius mengusut bisnis kelab judi online dengan Sandi Konsorsium 303 Kaisar Sambo. Bukan justru berdalih dengan tengah fokus menangani kasus pembunuhan Brigadir J alias Noviansyah Yosua Huta Barat dengan tersangka utama Verdi Sambo selaku mantan Kadif Propam Polri. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISIS)
Bambang Rukminto menilai sejauh ini belum terlihat keseriusan Polri membongkar praktek judi online dengan Sandi Konsorsium 303 Kaisar Sambu. Padahal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK telah mengungkap adanya aliran transaksi judi online mencapai 155 triliun yang mengalir ke rekening anggota Polri, pelajar, mahasiswa hingga ibu rumah tangga. Ini yang kritiknya ISIS. Tidak sesuai dengan jargon responsibilitas. Belum ada klarifikasi yang berarti terkait bagan konsorsium 303. Polri menurut Bambang tidak bisa berdalih dengan fokus menangani perkara pembunuhan Brigadir J untuk mengesampingkan isu adanya bisnis gelap judi online dengan Sandi Konsorsium 303. Apalagi dalam diagram yang beredar terdapat beberapa perwira menengah hingga perwira tinggi Polri yang diduga terlibat di dalamnya. Ya, kalian pasti sudah mendapatkan kan diagram tersebut. Anggota Polri itu 430 orang. Apakah semuanya hanya menangi kasus 338 atau 340, maksudnya pembunuhan Verdi Sambo dan kawan-kawan saja? Kasus pembunuhannya sudah ditangani Dirtipidum terkait indikasi TPPU pada konsorsium 303 harusnya juga bisa ditangani direktorat yang lain dari Bareskrim. Ini yang kritik dari Sugeng atau Bambang. Bambang berpendapat jika dugaan bisnis gelap judi online dengan Sandi Konsorsium 303 Kaisar Sambu ini tidak segera diungkap, akan semakin mempersulit untuk mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri di bawah Kapolri Listio. Ini gambarnya diagram atau ini terkait dengan private jet. Diagram Konsorsium 303 Kaisar Sambu sempat beredar pada media sosial. Jenderal Bintang 1 atau Brigjen hingga Komisaris Kompol disebut terlibat di dalamnya. Termutakhir Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut anak buah Verdi Sambo sekaligus mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Pol Hendra Kurniawan bersama anak buahnya sempat menggunakan private jet untuk menemui keluarga Brigadir J di Jambi. Private jet tersebut diduga milik bos konsorsium 303 Kaisar Sambo berinisial RPT dan YS. Pecinta masa depan negeri, itulah yang disorot ya Verdi Sambo. Semuanya mempunyai perhatian karena kemarin ditolak bandingnya dan ya sepertinya sudah selesai. Namun faktanya pada proses penyidikan atau proses hukum itu kan masih terkait dengan pembunuhan. Jadi tidak salah ISIS memberikan kritik, mengapa sih yang lainnya judi 303 Kaisar Sambo itu tidak diungkap. Bahkan juga ada yang mengkritik bagaimana kasus tentang kilometer 50. Yang paling terlihat adalah dua kasus tersebut, meskipun ya ada beberapa kasus tentunya FS mengetahuinya dan itu menjadi keyword dalam proses membuka oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mencoreng nama kepolisian, lembaganya yang tercoreng karena ulah oknum tersebut. Pecinta masa depan negeri, semua atau banyak orang yang berharap ya bahwa Verdi Sambo ini ya harusnya dihukum mati.
Meskipun ini agak sulit dilakukan karena ya perlawanan terhadap ini, melawan terhadap HAM, hak asasi manusia dan lain sebagainya, itu menjadi kata yang untuk hukuman mati itu agak menjadi perlawanan. Kalau dihukum seumur hidup mungkin itu terjadi. Yang diangkat adalah mengapa sih semuanya fokus penanganannya dengan pembunuhan Brigadir J. Ya, semua pasti sepakat lah pembunuhan Brigadir J itu diselesaikan, jadi tuntas. Namun mengapa yang lain yang lebih hebat itu dibiarkan? Kilometer 50, konsorsium 303 yang efeknya sekali lagi sangat banyak. Jadi ada banyak orang yang mendapatkan uang-uang yang tidak beres tersebut. Dan hal itu kalau dibiarkan maka berefek negatif terhadap lembaga kepolisian. Jadi 303, konsorsium 303 ini memakan banyak orang, 155 triliun mengalir ke berbagai rekening teman-teman kepolisian. Tentunya tidak semuanya ya, beberapa teman kepolisian, bahkan kepada pelajar, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga. Dan ini kalau dibiarkan memang sangat bahaya. Ini satu kasus yang juga tidak boleh didiamkan, bahwa Brigadir J plus pembunuhan itu harus diungkap, itu iya. Namun 303, konsorsium 303 itu perlu diproses, judi 303 maksudnya. Begitu juga kilometer 50. Sehingga kalau kita hubungkan dengan pada judul yang pertama tadi, perlawanan Verdi Sambo belum habis, IPW dia polisi pegang banyak informasi pelanggaran, maka ini akan menjadi sesuatu bagi Verdi Sambo itu sendiri kalau ini dibiarkan. Jadi di situ dijelaskan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini Verdi Sambo sebagai polisi akan melakukan perlawanan dalam bentuk lain di luar proses hukum. Jika mungkin judi 303 dan kilometer 50 itu salah satu atau dua hal yang menjadi perhatian yang menurut Sugeng ini. Salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Verdi Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota polisi. Ya, sebagai polisi pasti tahulah bagaimana atau siapa-siapa yang nakal, dan kalau ini tidak diberikan kebebasan maka dia akan mengancam terhadap lembaga. Jadi jeruk makan jeruk. Sugeng mengatakan saat ini Verdi Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Jadi memang masih tertata rapi. Namun semua berharap judi 303 yang menjadi racun bagi seluruhnya, bagi banyak orang, bahkan lembaga kepolisian, itu harus segera diungkap. Dan pembunuhan kilometer 50 itu juga harus diungkap. Begitu juga ya skenario-skenario yang mematikan, namun seakan-akan FS atau elit kepolisian, oknum tentunya, kemudian aman. Pecinta masa depan negeri, melihat dari penjelasan tersebut, maka perlawanan Verdi Sambo belum habis. Dia akan mencari peluang bagaimana dia aman atau Putri Chandrawati aman. Padahal ya semua melihat semua kesalahan tertutup pada dirinya. Ada sebuah pertanyaan. Adakah orang yang ada orang kuat di belakang Verdi Sambo ini?
Sehingga saat ini seperti Putri Candrawati saat masih, ya kalian tahu kan perdebatannya, sehingga masih seperti belum tersentuh. Ferdy Sambo pun dalam berbagai kesempatan masih seperti tidak ada masalah. Semoga ini menjadi cambukan ya bagi para penegak hukum. Dan lebih penting, cambukan ini tidak hanya penegak hukum, maksudnya kepolisian saja, namun untuk seluruhnya, bahwa orang yang membuat skenario tidak baik terhadap negeri ini akan dibalas lebih mematikan. Ya meskipun mungkin dia tidak sengaja. Awalnya itu membunuh Brigadir J seakan aman-aman saja karena dia polisinya polisi, dan membuat sebuah skenario seakan-akan terjadi tembak-menembak atau terjadi pelecehan seksual. Namun akhir-akhir juga muncul lagi pelecehan seksual. Semoga segera terselesaikan, proses hukum harus segera ditegakkan, dan juga jangan sampai kilometer 50, begitu juga 303, judi 303 itu semakin tidak jelas jeluntrungnya, karena kalau dibiarkan tidak jelas jeluntrungnya akan menjadi sasaran empuk atau sebagai senjata empuk untuk ya mendiskreditkan negara, mendiskreditkan kepolisian dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.